Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri konser News Trisakti anchor yang di rupawan, Benteng Fastenburg, Cindy Kota Solo. Sistiarani, Ini merupakan terlihat puncak dari cantik bulan menawan Bung dalam Karno program yang juga Kompas diperingati Petang. sebagai lahirnya Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri konser Trisakti di Benteng Fastenburg, Kota Solo. Ini merupakan puncak dari bulan Bung Karno yang juga diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Selamat datang di catatan Kompas TV. Manuver elit politik adalah penjajakan untuk menimbang kemungkinan terbentuknya koalisi. Memang parpol perlu berkoalisi untuk dapat mengusung presiden di pemilu 2024. Sebagaimana dengan bunyi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi di DPR atau 25% suara sah pada pemilu sebelumnya. Kita akan melihat bagaimana hasil pemilu legislatif di tahun 2019. Dari hasil suara Pileg 2019, hanya PDI Perjuangan yang meskipun belum memperoleh 25% suara sah pada pemilu, tapi sudah memenuhi syarat dengan 20% kursi di DPR. Pun berada di 3 besar, tapi mereka belum memenuhi ambang batas presidensial threshold. Begitu pula dengan Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, dan juga PKS, PAN, serta P3. Mereka harus berkoalisi untuk bisa mengumpulkan presidensial threshold agar bisa mengusung capres dan cawapres di pemilu presiden. Nah, partai-partai ini masih harus berkoalisi dan masih cairnya komunikasi politik yang terjadi hingga saat ini, serta banyaknya partai yang masih harus mencari kawan. Sejauh ini diprediksi akan ada 3 hingga 4 poros koalisi di Pilpres 2024. Kita bisa bayangkan bagaimana riuhnya manuver politik menjelang 2024 nanti. Dan siapa bakal calon presiden yang punya peluang dicalonkan di Pilpres tahun 2024 memang belum terlihat. Tapi hasil survei bisa menjadi salah satu tolak ukur dari hasil survei Litbang Kompas misalnya. Ada 3 nama yang mengerucut, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, yang tingkat keterpilihannya lebih tinggi dibandingkan tokoh lain. Namun siapa yang akan maju masih ditentukan dengan dinamika elektoral masing-masing bakal calon, dan harus diingat, jangan jadikan rakyat hanya sebagai penonton atau sebagai objek pendulang suara semata. Ada silakan bermanuver, silakan mengatur strategi, tapi pemimpin yang dipilih harus bisa membuktikan komitmen mensejahterakan rakyat seluas-luasnya, bukan hanya mengutamakan kompensasi dan kepentingan untuk pihak-pihak tertentu.